Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih lanjutan syair-syair tentang keutamaannya ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu akan abadi. Ilmu yang bermanfaat itu berarti ilmu yang bisa diamalkan, yang kemudian ada orang lain terinspirasi, ada orang lain yang mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka itu seperti investasi. Nandur wit kelapa tapi terus panen. Setelah nandur sekali tanam tapi panennya setiap saat, sampai bahkan yang nandur mati, yang menanam itu meninggal, maka pohon kelapa itu masih akan terus berbuah memberikan buahnya. Utamanya ilmu yang bermanfaat. Ini masih lanjutannya dengan kemarin yang masih terkait dengan syair. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal dirwatus sama tahmi man ittaja ilaiha wa yumshi aminan fil nawaibi bihi yantahi wan nasu fil ghalati bihi yantahi wa ruhu wa ila araibi bihi yashfa'ul insan man roha asyiya ila sebutkan kulun nur yang di manil amal. Ilmu itu seperti cahaya penerang yang bisa memberikan penerang bagi orang-orang yang buta. Wadrujal marotari banil goyaibi, sedangkan orang-orang yang bodoh sepanjang umurnya dia seperti orang-orang yang tidak dianggap, orang yang tidak dianggap karena bodohnya. Makanya kita harus menjadi orang yang berarti bagi orang lain. Dengan apa? Ya dengan ilmu. Huwa darwatu sama huwa utawi ilmu, huwa utawi ilmu. Al-dirwatu sama, al-dirwatu iku ibarat gunung. Wa utai ilmu al-dirwatu iku ibarat gunung. Al-dirwatu iku ibarat gunung. As-sama'u kang dhuwur, as-sama'u kang dhuwur. Tahmi man ittaja, tahmi kang reksa apa al-dirwatu, tahmi kang reksa apa al-dirwatu man ing wong, tahmi kang reksa apa al-dirwatu man ing wong iltaja kangungsi sapa man, iltaja kangungsi sapa man ilaiha marang al-dirwah, ilaiha marang al-dirwah wa yumsi aminan wa yumsilan dadi sapa wong, wa yumsilan dadi sapa man, wa yumsilan dadi sapa man aminan iku wong kang aman. Aminan iku wong kang aman, selamat, maksudnya terhindar dari aminan wong kang aman selamat finnawahibi dalam biro-biro musibah, finnawahibi dalam biro-biro musibah. Ilmu itu seperti gunung yang tinggi. Kalau orang punya ilmu berarti dia seperti orang yang naik gunung. Kalau orang yang naik gunung maka dia bisa selamat dari musibah, bencana banjir, bencana gempa bumi. Itu identik, gunung itu tempat pengungsi yang aman, identik. Meskipun gunung berdos kok jadi musibah.
Tapi ini identiknya tasbihnya bukan di situ. Tasbihnya adalah penyerupaan ilmu dengan gunung itu. Gunung itu identik dengan tempat melarikan diri, menyelamatkan diri. Ada banjir bandang, lari ke gunung. Ono gempa lari ke gunung. Nah, maka ilmu itu bisa sebagaimana gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkan seseorang dari musibah, maka ilmu itu juga seperti itu. Ilmu itu seperti orang yang memiliki ilmu, berarti dia bisa berlindung dari musibah yang dihadapi dengan ilmu yang dimilikinya. Wa yusi'an fin nawaibi, dan gunung itu bisa melindungi orang-orang yang mengungsi kepadanya, dan orang yang mengungsi di atas gunung itu akan selamat dari segala macam musibah. Wong berilmu dengan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Tidak sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Orang berilmu itu ya orang yang belajar, bukan berarti orang yang sekolah. Sekolah tok gak ilmu ya ono. Menane nek guru absen tok. Gak sinau. Maka sekolah itu hanya wadahnya belajar. Dan berilmu ya orang yang mau belajar. Yang berilmu orang yang mau belajar. Bihi kelawan ilmu yang taji, bihi kelawan ilmu yang taji selamat sokoman, bihi kelawan ilmu yang taji selamat sokoman, warna sun alil bay manuso, warna sun alil bay manuso fil ghaflatihim iku ing dalam laline anas, fil ghaflatihim iku ing dalam laline anas, bihi yang taji waruhu bainat taraibi, bihi kelawan ilmu ya taji arab sapa wong, bihi kelawan ilmu ya taji arab sapa wong, wa ruhu bainat taraibi, wa ruhu halil kawi ruh, wa ruhu halil kawi ruh bainat taraibi ku ing dalem antarane balung dodo, bainat taraibi ku ing dalem antarane balung dodo. Kalau masyadri itu hal roh dan dalam masyadri fi kami nasih mengerti. Ilmu itu bisa menyelamatkan. Ketika orang itu lupa, ilmunya bisa menyelamatkannya. Dan ilmu itu bisa menjadikan dia punya berharap banyak, meskipun dia sudah nazak, meskipun rohnya itu sudah mau keluar dari tubuhnya, tapi karena dia punya ilmu, dia punya strategi bagaimana bisa mendapatkan pahala yang banyak. Dan karena ilmu mendapatkan hal-hal yang positif ya, karena ilmu yang dia miliki, maka tidak salah. Podo-podo subiye, wong subi kalau orang berilmu itu beda. Tidak selalu linear, wong pinter mesti sugih tidak, wong sugih selalu pinter juga tidak. Ya, wong sugih tapi orang ngerti apa-apa ya akeh. Kamu tinggal pilih, dari wong pinter apa dari wong sugih. Nek kepingin ya dari wong pinter, ya pinter plus sugih. Gak pilih salah satunya, tapi dua-duanya dipilih. Milih dia itu bukan pilihan, pilihan dia pinter ya sugih, gak pinter tok tapi gak ada duit, atau sugih tok tapi gak ada ilmu. Ini sugih gak ada ilmu itu bingung sampean. Piye carane? Apa? Carane ngerawat hartanya. Ono wis tuwek, hartanya banyak, ini kita tinggal ngatur sapa sing ngopeni. Oh jangan-jangan digawe rebutan. Bingung karena gak punya ilmu. Maka ilmu itulah yang menghidupkan seseorang selama dia di dunia. Kalau kaya itu untuk biaya hidup, tapi ilmu ini untuk membuat berarti agar ilmunya, agar hidupnya itu lebih berarti karena dia berilmu.
Bihi kelawan ilmu yashfa'ul insanu, bihi kelawan ilmu yashfa'u aweh syafaat, bihi kelawan ilmu yashfa'u aweh syafaat soal insan menungso, soal insan menungso man ing wong roha kang budal sokoman, roha kang budal sokoman asya kali durhaka, Asia kali durhaka ila terkib nironi marang tingkat neraka, ila terkib nironi marang tingkat neraka, syarril awaqibi kang luwih, syarril awaqibi kang ala pungkasane, syarril awaqibi kang ala pungkasane. Jadi dengan ilmu orang bisa memberikan syafaat kepada orang yang durhaka. Orang durhaka itu beriman tapi durhaka sedangkan melanggar, itu orang durhaka. Ini masih bisa diselamatkan karena masih punya iman. Tapi ini durhaka gak mau beriman, itu sih gak bisa diselamatkan. Kalau neraka gak bisa diselamatkan karena tidak ada kuncinya surga. Kuncinya surga itu apa? Iman kepada Allah. Makanya iman kepada Allah ya dia akan bisa diselamatkan. Nah, dengan ilmu lah seseorang itu bisa menyelamatkan orang lain yang ada di neraka. Orang durhaka yang ada di neraka itu bisa diselamatkan. Faman romahu, faman mongko sapane wong, faman mongko sapane wong romahu iku lamun nejo sapa man, romahu iku nejo sapa man bu'e ilmu romal ma'aribi, roma mongko nejo sapa man, roma mongko nejo sapa man ma'aribi pira-pira barang kang den sejo, roma mongko nejo sapa man al ma'aribi ing pira-pira barang kang den sejo, kullaha sakabehane ma'arif, kullaha sakabehane ma'arif. Wa man uta sapane wong hazahu qad jaza kullal mathalibi, wa man uta sapane wong hazahu iku lamun merkoleh mendapatkan sapa man, hazahu lamun mendapatkan sapa man ing ilmu, merkoleh sapa man ing ilmu, qad jaza kullal mathalibi, qad jaza mengko teman-teman merkoleh qad hazai, qad haza mengko teman-teman merkoleh sapa man, qad haza mengko teman-teman merkoleh mendapatkan sapa man kullal mathalibi ing sakabehane barang kang digoleki, kullal mathalibi ing sakabehane barang kang digoleki. Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan mendapatkan apa yang dicarinya. Wa man haza qad haza kullal mathalibi, barang siapa yang meraih ilmu pengetahuan maka dia bisa meraih segalanya. Kadang orang itu mempertentangkan antara ilmu dan harta. Ilmu itu bukan sekedar pengetahuan hafalan atau apa, tapi wawasan ya. Yang dengan ilmu itu seseorang mesti ilmu itu identik dengan karakter yang baik, identik dengan rasa takut kepada Gusti Allah. Orang punya ilmu itu identik dengan tertib dan teratur. Orang yang nggak berilmu biasanya sebagai orang-orang yang primitif itu kan sakar PDW. Orang-orang yang berilmu itu biasanya tertib teratur sehingga ngerti aturan-aturan, ngerti ngerti aturan-aturannya Gusti Allah,
dengan dia mengerti maka kemudian dia menjadi tertib hidupnya. Maka barang siapa mendapatkan ilmu pengetahuan, maka berarti dia mendapatkan banyak hal. Karena apa? Karena dengan ilmu itu efek sampingnya dia menjadi orang yang taat, dia menjadi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia menjadi orang yang tertib, memiliki rasa toleransi. Ya karena ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu, ya masih kurus oke, tambah oke nggak ada ilmu ya tambah ilmu apa hartanya itu dijadikan pamer-pameran, dipamer-pamer juga wis pokoknya orang bodoh kaya itu biasanya orang kaya mendadak. Orang bodoh tapi kaya itu dia tidak akan bisa memanfaatkan, mentasarufkan hartanya dengan baik. Maka jadilah orang yang berilmu. Meskipun orang berilmu itu tidak mesti kaya. Mereka pengen pintar ya belajar, mereka pengen sugih ya bekerja, mereka pengen sugih ya bekerja, mereka pengen ngerti ya belajar. Gak kemudian belajar, pintar jujuk dunyone, kalau dewi ya enggak, harus ada ikhtiar. Nanti setelah ikhtiar itulah Allah akan menatap orang yang berilmu itu ditolak oleh Gusti Allah setelah dia berikhtiar. Setelah dia berikhtiar, jadi kunci yang paling penting adalah berilmu. Dengan ilmunya, dengan ilmu itu dia akan mengenal Gusti Allah. Dengan ilmu dia akan memberi manfaat pada orang lain. Dia menjadi orang yang berarti bagi orang lain. Maka penting. Walman sobul ali ayat sahibal hijah. Idza niltahu hawin bi fadil manasibi wa ilmu al-mansabu iku derajat. Wa ilmu al-mansabu iku derajat al-alikan luhur, al-alikan luhur. Ayat sahibal hijah he wong kang duweni akal. Ayat sahibal hijah he wong kang duweni akal. Idza niltahu hawin, idza niltahu nalikane parkolin sira. Idza niltahu nalikane parkolin sira ing ilmu hawin mongko dadekno hawin bi fadil manasibi mongko gampangaken sira. Hawin mongko gampangaken sira bi fadil manasibi kelawan ilange pira-pira derajat. Bi fadil manasibi kelawan ilange pira-pira derajat. Ilmu itu adalah orang memiliki ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah, bukan derajatnya mungkin tidak harus derajat itu kelihatan, tapi tingkatan apa spiritualnya juga diangkat oleh Allah. Maka apabila kalian mendapatkan ilmu, gak usah khawatir kamu gak punya pangkat, gak punya derajat, gak usah khawatir. Ilmu itu juga akan mengangkat kamu. Ilmu akan mengangkat kamu. Ketika ada pilihan belajar berkarir, milih belajar wis karunya saya tinggalkan, saya tak mencari ilmu, mengupgrade wawasan keilmuan lagi. Maka dengan ilmu nanti yang dia dapatkan, dia akan lebih tinggi derajatnya dibanding derajat karir yang dia tinggalkan sebelumnya. Ingat ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam itu kenapa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, makhluk sebelum Nabi Adam itu siapa? Malaikat. Malaikat sudah diciptakan. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Ini proses penciptaannya itu juga berbeda. Bahan bakunya berbeda antara malaikat dengan manusia, dengan Nabi Adam berbeda. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, bukan dari cahaya. Kemudian Allah menghendaki Nabi Adam inilah yang akan aku jadikan Khalifatullah fil ardh, yang akan aku jadikan kepanjangan tanganku untuk
membumikan, mensosialisasikan, mempraktekkan dan mengamalkan ajaran-ajaran pun nanti di dunia itu manusia, bukan malaikat. Malaikat kemudian protes, kalau bahasa sekarang itu jealous, apa namanya, cemburu. Gusti, ya kula niki lah malaikat sih. Malaikat itu kan orang makhluk yang apa, diciptakan dari cahaya yang layak sunallah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kula niki makhluk sing selalu taat kepada panjenengan, selalu bertasbih, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu bertasbih dan mensucikan zat-Mu. Kenapa Engkau ciptakan Nabi Adam untuk dijadikan khalifah, bukannya kami? Kemudian Allah membuktikan atau Allah meyakinkan malaikat, meyakinkan bahwasanya pilihannya untuk menjadikan Nabi Adam ini orang yang layak menjadi pemimpin karena ilmunya Nabi Adam. Wa'allama Adam asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Kemudian malaikat takut, Nabi Adam itu apa? Itu apa? Semuanya nama-nama benda-benda itu ditunjukkan oleh Nabi Adam karena Nabi Adam sudah diberi ilmu oleh Gusti Allah. Ilmu wahbi, ilmu itu ada yang ilmu kasbi, ilmu yang dicari seperti kalian kita ini belajar. Ada yang ilmu sifatnya wahbi, ilmu yang sudah pemberian itu si Allah, belajar menuju pintar, itu ilmu kasbi, ilmu wahbi, atau kalau bahasa kita ilmu laduni, langsung diberikan oleh Allah tanpa dia berproses belajar, tanpa sekolah, tanpa belajar. Termasuk Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah, di-upgrade. Mungkin kalau laptop itu download aplikasi dari Twitter dewi, HP di download aplikasi langsung pinter dewi, ilmunya ada. Kemudian setelah Nabi Adam diiseni ilmu oleh Gusti Allah, Nabi Adam menunjukkan kepada malaikat, oh ini namanya gunung, oh ini namanya bunga, ini namanya ini. Itu ilmu pada saat itu yang luar biasa. Di mata malaikat gak ngerti ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Tumartu al-malaikat faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Wahai Nabi Adam, kasih tahu padaku itu namanya apa saja yang ada di dunia ini, apa yang ada di surga. Kan masih belum di dunia, masih di surga, diciptakan di surga. Ini namanya apa, ini namanya apa. Dan malaikat kan gak tahu, gak pernah tanya kepada Gusti Allah. Tanya kepada Nabi Adam dan ditunjukkan oleh Nabi Adam karena Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah. Disinilah menunjukkan meskipun malaikat itu makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Gusti Allah, tetapi manusia yang berpotensi negatif itu bisa menjadi lebih mulia dibanding malaikat ketika dia punya ilmu. Malaikat kan protes sebelum orang sampai dan nikah Islam, manusia itu berpotensi selalu membuat kerusakan. Yufsiduna fil ardh. Manusia itu berpotensi membuat kerusakan, senengane tukaran, senengane konflik, senengane macam-macam gegeran. Ya udah kayaknya gegeran jadi enggak menungso bukti nopo di media berita di Indonesia itu benar di nono gegeran itu. Mari ini seminggu hilang ganti liyane, ganti liyane sampai BKB. Nah, tapi karena manusia ini memiliki ilmu, meskipun potensinya berpotensi negatif untuk membuat kehancuran, membuat kerusakan dan lain-lain, tetapi ketika manusia itu punya ilmu, maka dia bisa lebih mulia dibanding malaikat.
Maka wal kan sopul ali ya sahibul hijab. Ilmu itu adalah pangkat derajat. Apabila kamu mendapatkan ilmu itu, maka gak usah menyesal ketika kehilangan derajat pangkat-pangkat yang lain. Pangkat ilmu ini harus lebih dari itu. Fa'in fa'atakat dunia wa taibu na'imiha fa'omil fa'inal ilma khairul mawahibi. Fa'in fa'atakat mongkolamu kelangan ilang ing sira. Fa'in fa'atakat mongkolamu ilang ing sira. Fa'in fa'atakat mongkolamu ilang ka ing sira. Dunia apa dunia wa taibu na'imiha. Wati buna imian bagus lan baguse enak donya lan baguse enak donya. Apabila kamu kehilangan dunia dan segala macam keenakannya, segala macam kenikmatannya, fahobil mongko meremosiro. Fahobil mongko meremosiro. Marmosiro fa'inal ilma khairul mawahib. Fa'inal ilma mengko satemene ilmu khairul mawahib luwih bagus-baguse peparing. Khairul mawahib iku luwih bagus-baguse peparing. Apabila kalian kehilangan dunia dengan segala kenikmatannya, maka wis meremlah, gak usah khawatir. Karena ilmu yang kalian dapatkan itu sebaik-baiknya pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa unsyidtu li ba'dihim wa unsyidtu ulan, dan wacakan syair sapa ingsun. Wa unsyidtu ulan, dan wacakan syair sapa ingsun li ba'dihim kedua sebagian ulama. Dibanding kedua sebagian ulama. Idza ma'tazzadu ilmin bi ilmin fa'ilul fiqhi awla fi intizali. Idza ma'tazzadu nalikane dadi mulya. Oh ya, idza ma'tazzadu ilmi. Idza ma'tazza nalikane dadi mulya sapa du ilmi sapa wong kang duwe ilmu. Idza ma'tazza nalikane dadi mulya sapa du ilmi sapa wong kang duwe ilmu. Bi ilmi sebab ilmune, bi ilmi sebab ilmune, ilmu fikih mongko utawi ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu terkait dengan tata cara ibadah, ilmu terkait dengan hukum, cara berinteraksi dengan hukum-hukumnya Allah. Ilmu fikih mongko ta ilmu fikih aula iku utama bil bi'tizazi kelawan dadi mulya aula iku utama bi'tizazi kelawan dadi mulya. Syarah cukup bener. Nek koyo Cina pinggir dalan, bal-balan koyo nang pinggir dalan. Tapi kalau sanawiyah, sekolah terhormat, sudah mulai terhormat karena apa? Dia sudah belajar pada tingkatan yang lebih tinggi. Kemarin ketika sudah aliyah, dia lebih terhormat lagi dibandingnya sanawiyah dan seterusnya. Saya sudah sekolah sampai tutup. Dulu saya sekolah dokter kan lompok terus kok kan
belajar dok, bukan untuk mencari gelar, bukan untuk mencari apa-apa. Kepingin mencari ilmu, kepingin ngerti. Tujuannya kepingin ngerti saja ilmu baru. Ilmu ini ilmu baru yang tidak sama dengan ilmu yang saya pelajari di S1, S2, S3 ilmu yang baru. Saya kepingin mencari ilmu yang baru. Sekarang boleh apa-apa. Ternyata setelah di proses perjalanan sekolah mendapatkan penghormatan dari orang baru ini, kandidat doktor terus dihormati oleh orang lain. Ketika sudah selesai, maka orang lain menghormati saya bukan karena saya, tapi karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada saya, kepada orang-orang yang sudah melanjutkan sekolah sampai selesai itu menjadi naik status sosialnya, dihormati. Maka orang berilmu itu status sosialnya naik, yang menaikkan siapa? Gusti Allah yang menaikkan. Tetapi ini akan bisa jatuh status sosialnya ketika kita tidak bisa menjaga kehormatan ilmu. Kehormatan ilmu itu apa? Kalau kamu punya ilmu, ya akhlaknya dijogo. Itu ilmu akhlak gak dijogo. Ini ilmu yang akan menaikkan kamu, tapi akhlak yang jelek akan menjatuhkan kamu. Anda yang tak berikan uang. Maka barang siapa yang belajar itu, maka jangan takut dengan kehilangan kemuliaan, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Fajhat mongko nemen-nemen sira, fajhat mongko nemen-nemen sira, linafsika karon awak sira, linafsika karon awak sira, ma asbahta ma ing barang asbahta kang dadi sapa sira, asbahta kang dadi sapa sira tajhalu iku bodho sapa sira ing barang, tajhalu iku bodho sapa sira ing ma, tajhalu kang bodho sapa sira ing ma, fa awalul ilmu mongko utawi kawitane ilmu, fa awalul ilmu mongko utawi kawitane ilmu iku balun iku kawilan, iku balun iku kabijan, iqbal kabijan wa akhiruhu utai akhir ilmu iku yo kabijan, iqbal kabijan keberuntungan wa akhiruhu utai akhir ilmu yo ai iqbal yo keberuntungan. Maka bersungguh-sungguhlah kalian mencari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bersungguh-sungguhlah mencari sesuatu yang belum kamu ketahui. Karena awalnya ilmu itu keberuntungan, ketika proses berusaha mencari ilmu itu keberuntungan, maka ketika sudah mendapatkan ilmu itu juga sebuah keberuntungan tersendiri. Maka cari ilmu ya tujuannya bukan yang lain-lain, untuk menghilangkan kebodohan, untuk mengupgrade sesuatu yang mestinya kita tidak tahu menjadi kita tahu. Setelah kita tahu, inilah kemudian Allah mengangkat derajat kita karena sudah memiliki ilmu itu. Sebagaimana Nabi Adam memiliki ilmu nama-nama barang-barang semua makhluk yang ada di surga itu Nabi Adam ngerti. Akhirnya para malaikat fasajadal malaikat itu, maka malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, hormat kepada Nabi Adam karena Nabi Adam memiliki ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan terakhir closing statementnya dari ngaji ini, orang kepingin mulia itu ya belajarlah. Orang kepingin mulia itu belajar, jangan kemudian kekayaan itu bisa menjadi memuliakan, juga bisa merendahkan dengan cara-cara yang dicari tidak bagus, menjadikan oke tapi terhina. Ya para koruptor itu oke, tapi gimana pandangan orang lain terhadap dia? Ternyata caranya tidak bagus sehingga kekayaannya tidak bisa mengangkat derajatnya. Tetapi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka kalau kita belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan, maka itu adalah fadl dari Allah dan Allah akan mengangkat derajat kita. Setelah kita diberi ilmu, setelah diberi derajat oleh Allah, harus kita jaga. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Kalau akhlak kita jelek, maka ilmu yang mengangkat derajat kita itu akan dijatuhkan oleh Allah karena akhlak kita. Akhlak buruk kita yang akan menjatuhkan posisi kita. Ilmu jika ilmu diangkat, tapi tidak kita jaga dengan akhlak, ya maka kita akan jatuh kembali. Jangan sampai seperti itu. Ilmu dengan akal itu seperti satu keping mantap. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.